Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan cara komunikasi yang efektif dengan mendengarkan empatik. Kita selalu membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Semakin besar target atau tujuan yang ingin dicapai, semakin besar pula dukungan yang kita butuhkan. Orang boleh pandai, memiliki keterampilan atau pengetahuan yang tinggi, atau bahkan ide-ide yang bagus. Tapi, jika tidak memiliki keterampilan dalam komunikasi, maka dia akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari orang lain, sulit mendapat kepercayaan dari atasan, dan sulit mendapat kepercayaan dari pelanggan atau pengguna jasanya. Komunikasi adalah media untuk memahami kebutuhan dan aspirasi kita, sekaligus membuat orang lain untuk memahami kebutuhan dan aspirasi kita. Komunikasi efektif perlu menguasai keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Inilah yang termasuk 4 keterampilan dasar dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu prinsip penting saat berkomunikasi. Yang pertama, pahamilah terlebih dahulu mitra bicara kita atau lawan bicara, barulah kita bisa mengajak mereka untuk memahami kita. Kita tidak akan bisa berkomunikasi yang efektif jika kita belum bisa menjadi pendengar yang efektif. Ada 5 tingkatan dalam mendengarkan. Yang pertama yaitu ignoring, mengabaikan orang lain. Yang kedua pretending, yaitu berpura-pura mendengarkan. Yang ketiga selective listening, yaitu seseorang mendengarkan dengan perhatian dengan menggunakan kata-kata yang relevan dengan sudut pandang dan kepentingan mereka. Belum berpusat dengan lawan bicara, hanya membalas dan memberikan tanggapan. Yang keempat, attentive listening, yaitu mendengarkan untuk mengerti pemikiran dan pendapat lawan bicara. Yang kelima, empathic listening, yaitu mengerti dan memahami mitra bicara. Prinsip yang kedua yaitu mengecek niat. Mendengarkan empatik adalah tentang kepedulian, ketulusan, dan perhatian kepada orang lain. Kita akan mengalami kesusahan jika hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Jadi jangan hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri, melainkan juga fokus kepada kepentingan orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu menghindari 4 autobiografis, yaitu menafsirkan, menggali, menilai, dan menasihati orang lain. Mendengarkan empatik melibatkan pengertian dan pemahaman. Pengertian itu sendiri yaitu kita mengerti apa yang menjadi kepedulian mereka, dan pemahaman yaitu kita memahami apa yang dirasakan oleh mereka. Prinsip yang keempat yaitu konfirmasikan pengertian dan pemahaman kita. Membedakan antara perilaku orang-orang yang merasa paham dengan orang yang benar-benar memahami dengan mengkonfirmasi perasaan dan konsen dari mitra bicara. Kita menunjukkan bahwa kita memahami apa yang mereka sampaikan. Jadi, konfirmasikan pengertian dan pemahaman dengan memberikan respon kalimat yang empatik dengan langkah-langkah. 1. Identifikasi perasaan. Yang kedua, identifikasi topik atau fokus yang dibicarakan. Yang ketiga yaitu membuat respon kalimat empatik. Maka dari itu, mulailah untuk menjadi pendengar yang empatik sebelum menjadi pembicara yang efektif, agar bisa menjadi komunikator yang jauh lebih efektif.